القديم الإحسان المتفضل بالإيجاد والامتنان. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيد ولد عدنان سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأكوان وحبيب الرحمن الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وأصحابه في كل وقت وآن. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين, para habaib, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas, yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau di dalam afiah. Segenap para habaib, para alim ulama, para asatidah yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami tidak kita sebutkan satu persatu, namun semuanya kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, habaib kita, asatidah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya, diberikan kesuksesan di dalam langkah-langkahnya di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid Ad-Diyaul Mustafawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kalau pada malam hari ini kita Masya Allah riang gembira, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita bisa makan-makan. Ada makanan enggak? Masya Allah. Ada minuman, ada nasi kebuli. Alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita juga jangan sampai lupa bahwa di bagian bumi yang lain, di planet ini ada orang-orang seperti kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti kita, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada hari ini jangankan makan-makan, ngumpul, riang gembira, terbangan kayak kita, mereka saat ini berada di dalam antara hidup dan mati. Mereka saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, bagaimana nasib mereka? Anak-anak kecil tanpa berdosa, yang tidak berdosa, banyak di antara mereka yang menjadi korban kebiadaban dan kezaliman orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Subhanallah, nenek-nenek, orang-orang tua, mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, harus menjadi korban. Rumah sakit dibom, sekolah dibom, masjid dibom, gereja dibom. Mau tersenyum seperti kita nggak mungkin, apalagi terbahak-bahak senang seperti kita. Padahal mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam Al-Quran disifati, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun maknanya yang membuat beliau sedih setiap penderitaan yang kalian derita. Azizun alaihi ma anittum berarti ketika ada umat beliau yang terzalimi, ahlan sahlan Allah. Ketika ada umat beliau yang terzalimi, yang tersakiti, yang sakit pertama kali yang bersedih adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan padahal yang mendukungnya dan yang membelanya, Masya Allah,
Mereka yang mendukungnya, mohon maaf, ya kita jujur-jujuran. Yang mendukungnya siapa? Orang-orang barat yang ada di Eropa sana, ada yang di Amerika mendukungnya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mungkin kita membantu dan menjadi pelanggan setia perusahaan tersebut ngasih makanan untuk mereka yang akan menyembelih, yang akan ngebom dan membunuh saudara-saudara kita. Masih mau mengkonsumsi makanan itu, membantu mereka. La ilaha illallah. Subhanallah, sekarang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu berbicara tentang hak asasi manusia, berbicara tentang kemanusiaan. Ternyata yang tidak mengenal kemanusiaan itu mereka. Kita umat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perang kita tidak boleh membunuh kaum wanita, apalagi anak-anak. Dalam perang kita tidak boleh membunuh rakyat sipil yang sedang beribadah di sinagog mereka kalau Yahudi, di gereja mereka kalau mereka adalah Nasrani. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka yang selama ini berteriak tentang HAM, demi Allah mereka tidak mengenal hak asasi manusia. Kamilah yang mengenalkan kepada mereka tentang nilai-nilai kemanusiaan. Itu saudara kita yang berperang, ketika ada yang ditahan, dizalimin, tidak. Bahkan diperlihatkan dengan jelas bagaimana sikap ketika masuk ke dalam satu rumah ketika menyerang Israel tanggal 7 Oktober lalu. Kalau itu orang tua dikatakan kami muslim tidak akan pernah menyakiti. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka mengatasnamakan membela diri kok anak-anak yang dibunuh, membela diri kok rumah sakit yang dibom, membela diri kok yang disakiti orang-orang tua, membela diri macam apa? Bukan membela diri seperti itu, tapi mencari kesempatan untuk mengusir umat Nabi Muhammad dari tempat tinggal mereka, ingin mereka jajah, ingin mereka kuasai. Dan kita berharap pada malam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemenangan untuk umat Nabi Muhammad. Sebab dalam hadis dikatakan, ini perlu kita renungi bersama, beneran dikatakan masalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahimihim wa takatufihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang Islam itu satu sama lainnya di dalam kasih sayangnya, di dalam saling membantunya, di dalam persatuannya itu seperti satu jasad. Idashtaka adwun, bila mana ada satu anggota tubuh, kalau jasad ini ada yang mengeluh sakit, tatada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma, maka yang lain pun juga akan sakit. Kita sakit gigi, yang menderita itu bukan hanya gigi, tangan ikut sakit, kaki ikut sakit, semuanya merasakan sakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki akan merasakan sakit. Kenapa? Satu jasad. Di sini ada hal yang perlu kita renungi. Bisa jadi itu orang sakit gigi bukan karena salah giginya, namun karena kesalahan mulut yang tidak sabar ingin mengkonsumsi yang manis-manis, yang dingin-dingin, akhirnya sakit gigi. Orang kadang-kala sakit jantung, yang salah bukan jantung, tapi yang lain yang tidak sabar, tangan tidak sabar ingin mengambil makanan ini dan itu, akhirnya jantungnya yang sakit. Bisa jadi musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah karena kelalaian dan dosa kita yang ada di sini, karena kita tidak peduli terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga musibahnya. Makanya Nabi mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum.
Siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin bukan golongan mereka. Bahkan kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami. Nauzubillah wal iyadzubillah. Di sini anak-anak muda kita melakukan maulid, melakukan acara semacam ini bukan hanya sekedar wah-wahan. Ingat itu semua. Kalau benar-benar karena Nabi Muhammad, ayo yang serius untuk Nabi Muhammad. Mana sunnah Nabi Muhammad? Mana akhlak Nabi Muhammad? Tahu akhlak Nabi Muhammad? Tahu Nabi Muhammad itu menghormati yang tua. Nabi Muhammad itu menyayangi yang muda. Nabi Muhammad itu tahu bersopan santun dengan tetangga. Bukan membebek dan cuek terhadap lingkungan dan keadaan. Tidak seperti itu umat Nabi Muhammad. Bukan seperti itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat berdakwah itu bukan hanya sekedar simbolik. Pengen kita wah, bukan hanya itu. Tapi bagaimana menumbuhkan rasa cinta yang hakiki terhadap Nabi Muhammad. Semakin bersemangat menuntut ilmu, semakin bersemangat berakhlak, semakin bersemangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah faedah daripada maulid kita. Kalau tidak memang tidak lepas daripada berkah, daripada kebaikan. Pasti ada kebaikan dan rahmat yang turun setiap perkumpulan. Apalagi yang datang adalah orang-orang tua kita, orang yang lebih dulu mengenal Allah sebelum kita, orang yang lebih dulu beribadah kepada Allah sebelum kita, orang yang lebih dulu berdakwah ke jalan Allah sebelum kita. Adalah keberkahan tersendiri. Akan tetapi bagaimana keseriusan kita? Enggak habis. Ini lebih mantap. Masya Allah. Apa di mana tadi? Jadi lupa jadi. Itu selepas kita pulang dari tempat ini untuk mendapatkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak perlu kita kedepankan. Etika perlu kita kedepankan. Kalau kita tidak bisa menjadi ahli ilmu, paling tidak kita menjadi ahli ibadah. Tapi kalau kita tidak sanggup untuk menjadi ahli ibadah, paling tidak jangan meninggalkan adab, jangan meninggalkan etika dan akhlak. Ayo kita hidupkan bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita memberikan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Itu yang semestinya kita hadirkan di dalam diri kita semua. Maka mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berdoa dalam salat kita, dalam sujud kita. Bukan hanya sekedar pas ketemu kayak gini kita mendoakan orang-orang yang ada di Gaza, tapi dalam sujud kita, ruku kita, munajah kita kepada Allah, kita ingat seperti kita ingat saudara kita, ingat orang tua kita, ingat mereka juga bagian dari kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk mereka. Allah jadikan mereka dalam kesabaran. Kata Sayyidil Habib Umar saat itu, beliau mengatakan bahwa akbarul ihtifalat di maulidin Nabi, perayaan maulid Nabi yang paling besar, kata beliau, mereka yang berjuang di Gaza, mereka yang mempertahankan murabitin yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempertahankan tanah air mereka, yang membela Masjidil Aqsa, tempat kiblat kaum muslimin sebelum Ka'bah, tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah bukan masalah Palestina, bukan, tapi masalah adalah masalah Islam, masalah kaum muslimin. Itu guru kami Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau mengatakan ini Palestina gak pernah aman kalau kaum muslimin masih menganggap masalah itu masalah Palestina, masalah politik kawasan
Tidak. Sebab nanti di akhir zaman ketika ada perang antara Yahudi dengan kaum muslimin, itu sampai batu berkata, "Ya mukmin, ya muslim," katanya, "Wahai muslim." Ini di belakang saya ada Yahudi. Artinya bukan mengatakan hai orang Palestina, bukan, tapi mengatakan ya muslim. Makanya selagi ada perpecahan di kalangan kaum muslimin, tidak kompak satu sama lainnya, maka selagi itu tidak akan pernah kita mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Semakin kita dipermainkan karena kita tidak bisa menyatukan hati kita sesama kita. Maka mudah-mudahan setelah majelis ini kita bisa bersatu satu sama lainnya. Kita memulai di dalam keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, tetangga kita. Kita jangan berharap menyatukan antar mazhab yang ada dalam Islam, menyatukan antar negara, menyatukan orang-orang yang punya kepentingan politik. Mimpi sebelum kita memulai dari diri kita. Ayo kita setelah ini tinggalkan perkelahian, tinggalkan saling caci maki, tinggalkan saling membuka aib, tinggalkan menghibah dan lain sebagainya. Kita satukan hati kita semua demi Nabi Muhammad, demi cinta kita untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah, dihiasi diri kita dengan akhlak Nabi Muhammad yang mulia, hati kita disambungkan dengan hati Nabi Muhammad dan cahaya Nabi Muhammad. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita masuk ke Maulid Qiyam, ini ada penyerahan cenderamata